Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja yang terhormat Bapak Arif Febrianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan yang berbahagia teman-teman A621. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Nur Alifah Ranggire selaku moderator perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang takwa yang insya Allah akan berjalan dengan lancar. Dan izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari ada saya sendiri selaku moderator, ada Mbak Anissa Indah Lestari selaku presentator pertama, ada Mbak Ulan Pratiwi selaku presentator kedua, dan Mbak Revi Ivena selaku presentator ketiga. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita dengar penjelasan lebih lanjut dari Mbak Anissa Indah Lestari tentang pengertian takwa. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Mbak Aranggere sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian takwa. Takwa berasal dari kata wako, yaki, dan wikayah, berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Maka takwa dapat diartikan sebagai sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengalaman pengajaran agama Islam. Oleh karena itu, secara bahasa, orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah, berdasarkan kesadaran dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya karena takut terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa taqatihi wala ta'mutuna illa wa antum muslimun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Aranggere sebagai moderator. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Anissa sebelumnya tentang pengertian takwa. 3 tingkatan takwa. Takwa yang pertama yakni takwa dari azab kekal abadi, yaitu bertakwa atau menjaga diri dari sesuatu yang menyebabkan azab yang kekal abadi seperti kesyirikan dan kekufuran. Cara melakukannya adalah dengan berpegang teguh pada kalimat takwa, yakni terdapat dalam Quran Surat Al-Fat ayat 26 yang artinya, ketika orang-orang kafir menanam dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, ada takwa dari azab neraka. Bertakwa atau melindungi diri dari semua hal yang menyebabkan azab di neraka, seperti meninggalkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil selama masih berada di dunia. Dosa-dosa besar sendiri itu seperti berzina, bunuh diri, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada takwa dari sesuatu yang melalaikan, yaitu bertakwa atau membentengi diri dari segala sesuatu yang melalaikan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti terlalu sibuk dengan perkara mubah. Mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ulan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Siva. Selanjutnya, C. Ciri-ciri orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa antara lain: 1. Bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila berbuat dosa dan mudah meminta maaf kepada sesama manusia atau tidak gengsi. Yang kedua, mau berinfak atau bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit atau tidak pelit.
Yang ketiga, bisa menahan amarah, tidak ambekan atau emosian. Yang keempat, mudah memaafkan kesalahan orang lain, tidak pendendam. Yang kelima, senantiasa berbuat baik. Dari ciri-ciri 1-5 ini diambil dari Quran Surat Al-Imran ayat 133-135. Yang keenam, selalu menepati janji. Ini diambil dari Quran Surat Al-Imran ayat 76. Yang ketujuh, bersabar dalam menerima cobaan. Ini diambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Yang kedelapan, tidak sombong dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Ini diambil dari Quran Surat Al-Qasas ayat 83. Yang kesembilan, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau zikrullah dengan menggunakan akal. Ini diambil dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Yang terakhir, ke-10, selalu berhati-hati dalam setiap tindakan karena takut terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diambil dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 48-49. Sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh Mbak Revi Ivena. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang D. Yang D tentang ruang lingkup takwa. Ruang lingkup takwa ada 4, yaitu A. Hubungan manusia dengan Allah. Contoh hubungan manusia dengan Allah adalah beribadah dan berdoa. Yang B. Hubungan manusia dengan hati nurani dan diri sendiri. Contohnya yaitu sebagai adil, pemaaf, berani. Dan yang C, hubungan manusia dengan manusia. Contohnya yaitu menepati janji, tolong-menolong, suka membantu. Yang D, hubungan manusia dengan lingkungan hidup, yaitu contohnya kewajiban kepada masyarakat, kewajiban kepada Allah.